ujungnya A, sama. Kalau Sama-sama Allah itu tahu. kan alfabetnya gini bang. Kalau Allah kan alfabetnya apa bang? Allah. Aul bahasa Arabnya. Kalau Yesus Alif. apa? Karena Enggak, kalau ujungnya. Yesus abang bisa itu ini bukan. enggak Berarti sebentar bang, sebentar. Kalau Ya, Aulo itu alfabetnya apa aja bang? Aulo. Bang, Alfabet kalau Arabnya. abang itu mengatakan alfabet, berarti Tuhannya orang Inggris bukan YHWH karena Jesus. Loh, bukan. Kan Tuhannya berdasarkan Bapa itu alfabet Anda. gunakan alfabet apa? Nama-nama Tuhannya. Berarti namanya Jesus. Berarti bukan. Enggak, ya, aduh, Bapak kayaknya nggak tahu diskusi. Tuhannya Bukan, Bapa itu logika alfabetnya Anda itu loh, gini, sebentar. Bang. Nama Allah. Tuhannya Bapa itu alfabetnya alif lam lam ha. Kalau Iya. Tuhannya Yahudi itu alfabetnya bukan alif lam lam ha atau alif lamet lamet he. Tapi alfabetnya itu yod tifaf he, itu berbeda. Kalau yod tifaf he diarabkan, maka dia jadinya bukan alif lam lam ha, tapi dia jadinya Terus ya ha waw ha. Jadi Terus ya Tuhanmu, ha waw ha. terus Tuhanmu namanya Jesus itu alfabetnya apa? A. Kalau Yesus itu yod, kemudian yes, Mana sin ada, Bang? dan ain. Yesus. Itu Kaf dan YHWH ain. itu Yesus. Iya kan Yesus itu kan bahasa Bingung. Ibraninya kan Yesua kan Pak. Bingung sendiri. Nah jadi bukan bingung karena Tuhan kami itu bahasa Aramaiknya apa? itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Tuhan Bapa kan nggak bisa. Bahasa Aramaiknya apa? Nama Aramaiknya. Nanya gimana-mana. Enggak. Bahasa yang dipakai Yesus itu sendiri apa? Aramaik, Ibrani? Bukan cuman bahasa Aramaik, Yesus itu gunakan 3 bahasa. Ya udah, Yesus nama Aramaiknya apa? Kalau bahasa Aramaiknya Iso kan? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Yasu. Bahasa Arab mana ada? Iso bahasa aslinya. Enggak, di bahasa gini. Jadi Kristen Arab itu enggak. Yesus itu berbahasa Aramaik. Di Arab itu orang Kristen itu gunakan bukan kata Isa tapi Yasu Al-Masih. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak bisa cek Alkitab bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab. Yesus iya, itu Injil dalam bahasa Arab itu gunakan Yasu Al-Masih bukan Isa. Berbahasa Aramaik, berbahasa Ibrani. Nama Yesus nama Aramaiknya. Kalau orang Yahudi di abad orang Yahudi di abad pertama itu mereka gunakan bahasa Aramaik, bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu bahasa internasional. Bahasa Aramaik itu bahasa yang dipakai di wilayah Yehuda. Sedangkan bahasa Ibrani itu dipakai dalam peribadatan. Lah iya, kalau kita membahas kayak gini pertanyaannya kenapa namanya harus Allah? Astaga, itu bukan kapasitas manusia menjelaskan itu, Bang. Justru abang yang harus bisa menjelaskan itu. Kenapa? Karena di kitab kami itu dinubuatkan bahwa akan ada nabi palsu yang datang membawa nama Tuhan baru. Mau saya bacakan bang ayatnya. Ulangan 18:20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Nah, Nabi Muhammad kan mati diracuni. Benar nggak bro? Hah? Oh iya sih, aku pernah dengar dan baca ayatnya. Iya, di sini bilang nabi itu harus mati nih. Nubuatannya. Nah, matinya itu diracuni ya? Katanya ketika Nabi Muhammad makan itu nggak langsung kena racun, tetapi faktor makan itu yang ada efeknya gitu, efek racunnya sehingga Nabi Muhammad berapa sakit. Tahun setelah diracuni? Setelah berapa tahun? Nggak tahu saya, 3 tahun mungkin atau berapa? Lah iya, kejadian diracun dulu, efeknya itu pasti ada. Kalau mau dibilang efeknya berarti ada. Nabi Muhammad mati karena apa bro? Karena nyawanya lepas, hilang nyawanya. Oh, diracun. Logikanya gini loh bang. Logikanya gini. Saya racun Anda 3 tahun yang lalu, terus Anda meninggal 3 tahun kemudian. Awalnya lepas. Terus Anda bilang meninggal karena diracun. Logika dari mana? Bang Wan. Kenapa? Masa nyawanya dilepas bang? Iya, nyawanya kan hilang meninggalnya itu. Kalau Nabi Muhammad bro, Nabi Muhammad kan kalau meninggal pasti ada penyebabnya. Penyebabnya itu apa? Coba. Sakit kah atau apa ke? Penyebabnya Gak pernah baca Al-Quran nih si Bang Wan nih. Kok nggak pernah baca? Kisah itu adanya di hadis tuh, nggak ada di Quran tuh. Al-Quran itu nggak ada berbicara masalah Nabi Muhammad, bukan profil Nabi Muhammad. Yang bilang siapa?
orang di situ katakanlah yang menceritakan Nabi Muhammad. Nah, kalau tidak menceritakan Nabi Muhammad, waktu pada saat Allah menyuruh Nabi Muhammad pada saat Allah mengirim malaikat Jibril menyerupai manusia dan menyampaikan kepada Ibu Maryam bahwa akan ada lahir Nabi Isa, di situ kan Nabi Muhammad juga yang berkecimpung. Iya, katakanlah bukan Nabi Muhammad yang diceritakan di dalam itu. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Jadi dia menceritakan sejarah-sejarah yang lama. Bukan dia menceritakan profilnya sendiri. Enggak, oke. Sekarang gini saya bilang. Nah itu kalau itu Nabi Muhammad sama Ibu Maryam duluanan lahir Ibu Maryam. Dia duluan Ibu Maryam. Oh, berarti kalau Nabi Isa itu yang mana duluan, Nabi Isa atau Muhammad? Muhammad. Kalau Yesus, kalau Nabi Isa, antara Maryam dengan Nabi Isa itu lebih dulu Yesus. Tapi antara Maryam dengan Isa itu lebih dulu Maryam. Antara Isa dengan Nabi Muhammad itu lebih dulu Nabi Isa. Kamu tahu nggak Bang Wan, itu ayatnya itu apanya itu parah banget. Ibaratnya gini, Ibu Maryam duluan. Ibu Maryam duluan. Duluan dari siapa? Dari siapa? Nabi Muhammad. Nah ini kan ibaratnya gini, Nabi Muhammad dulu, baru Ibu Maryam, baru Isa. Karena Ibu Maryam itu melahirkan Isa. Salah susun. Dengerin dulu. Ya. Antara Yesus dengan Maria lebih dulu Yesus, ya kan? Antara Maryam dengan Isa. Tunggu. Oke, baik. Kita antara Maryam dengan Isa itu lebih dulu Maryam. Sorry. Kok Yesus? Emang lari ke Yesus? Yang ditanya Isa, bro, bukan Yesus. Bukan Yesus, Isa. Kalau nanti iya. Enggak, kalau ada korelasinya di situ, ada korelasinya. Enggak ada. Kalau Isa itu bukan Yesus. Kalau nanti iya, makanya aku bilang Isa itu Yesus, nanti saya tanya lagi loh, banyak yang pertanyaan loh. Ya udah, dengerin ya. Makanya dengerin dulu. Iya, saya dengerin. Jangan dipotong. Yesus dengan Maria lebih dulu Yesus. Yang ditanya tadi Isa, bro. Terus antara Maryam dengan Isa lebih dulu Maryam. Antara Isa dengan Rasulullah Muhammad lebih dulu Isa. Terjawab kan? Hah? Terjawab nggak? Berarti Ibu Maryam, Nabi Muhammad, enggak lah, Nabi Muhammad, Maryam, Yesus. Nabi Muhammad. Kok ada Maryam antara Yesus? Makanya dengerin lagi. Dengerin lagi. Ibu enggak, yang saya tangkap nih Ibu Maryam. Habis Ibu Maryam baru melahirkan Isa. Nabi Isa. Baru Nabi Isa itu menyiarkan agama. Enggak, ini sekarang lahirnya aja supaya kamu paham. Maksudnya Ibu Maryam melahirkan Isa. Nah, itu dibawa ngechat itu Maryam Isa Muhammad. Oh, Maryam Isa Muhammad. Kenapa dia bisa menceritakan dia bungsu menceritakan ini? Siapa? Itu kan logikanya memang atur rumusan logika memang seperti itu. Masa logika terbalik nanti yang Maryam menceritakan Rasulullah Muhammad yang belum datang. Artinya kan memang itu logika. Kalau misalnya yang masa lalu menceritakan yang akan datang, itu cacat nalar namanya. Ya, oke. Saya mau nanya nih, bro. Saya nanya ya. Isa kan diselamatkan oleh Allah ketika mau ditangkap sama tentara Romawi kan, ketika mau disalib. Isa diangkat oleh Allah. Nah, kenapa Isa ketika ajalnya mau dibunuh itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Nabi Muhammad ketika sakit itu tidak diselamatkan oleh Allah, melainkan malah beliau meninggal. Gimana itu? Nah, itulah kenapa diselamatkan, biar nanti di akhir zaman datang menghakimi kalian dan mengatakan saya bukan itu. Saya tidak pernah mengaku Tuhan. Itu kenapa, jawaban saya. Itu jawaban pertanyaan saya. Kenapa Isa diselamatkan, Muhammad nggak diselamatkan begitu? Apakah Allah pilih kasih begitu?
Rahasianya ada, Bang. Rahasianya kenapa? Apakah Allah pilih kasih gitu, dia pilih-pilih orang kalau mau selamatkan Muhammad gak perlu lah, selamatkan Isa aja lah gitu. Bang, abang ini sudah mempertanyakan lagi nah. Sabar. Pertanyaan abang itu kapasitasnya yang menjawab Allah. Aduh. Bahkan di situ ada minum. Masyarakat ke Allah ya jawabannya. Iya, pertanyaanku kenapa sih? Kenapa sih bumi itu harus bulat? Santai. Kita di sini diskusinya santai kok. Gak usah tenang aja gitu. Saya nggak mau mengambil alih kapasitas Tuhan Kan menurut kamu yang paling mulia yang mana, Isa atau Muhammad begitu? Maryam, Isa, Bro, menurut kamu yang paling mulia itu Muhammad atau Isa? Semuanya mulia. Semuanya. Ada 5 ulil azmi ya namanya ya, 5 nabi itu ya. Nabi siapa itu? Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi siapa lagi yang 2 itu? Apa yang Ulil azmi. Jadi Muhammad tidak lebih tinggi daripada si Isa dan juga Ibrahim dan lain-lain gitu. Mulia. Karena Mulia, penyempurna. sama-sama mulia, nggak ada bedanya. Lebih mulia. Yang mana yang lebih mulia? Yang mana yang lebih mulia? Kalau di saya Rasulullah Muhammad, nggak tahu kalau di Tuhan. Oke, berarti Rasulullah yang lebih mulia dari semua nabi. Kenapa? Rasulullah yang lebih mulia dari semua nabi. Dari semua nabi. Oke, kalau Rasulullah itu yang lebih mulia dari semua nabi, kenapa di dalam hadis Nabi Muhammad berkata semua manusia itu ditusuk sama setan kecuali Isa? Kalau semua manusia, apakah Muhammad juga tidak termasuk? Karena misi Tuhan berbeda. Setiap nabi-nabi itu punya misi yang berbeda-beda. Seharusnya Muhammad kan yang harus lebih unggul daripada semuanya. Bang, tapi dari segi mujizat Muhammad itu nggak ada apa-apa dari Isa. Kemudian dari sisi kelahiran, Isa itu kan lahir dari seorang wanita perawan. Kalau Muhammad kan enggak. Tahu dari mana? Ya udah, apakah Muhammad pernah membangkitkan orang mati? Gini deh, satu mukjizat aja deh, saya jelaskan. Ya, sama temanku ya. Apakah Muhammad pernah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta? Nabi Muhammad itu lebih daripada menyembuhkan orang mati loh, Pak. Tangan kanan itu dia ada posisinya di bulan. Satu mukjizat deh yang tidak pernah. Saya minta satu ayat di dalam Quran Nabi Muhammad menyembuhkan orang mati, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, membela bulan. Ayatnya di mana? Mas, coba gini deh. Al-Quran ayatnya mana, Bang? Coba gini dulu, saya dengarkan dulu. Diskusi lintas iman kita tuh coba gini dulu deh. Jangan modal. Coba gini dulu deh. Iya, coba gini dulu, dengarkan dulu. Ya. Al-Quran itu menjelaskan secara global. Secara global gitu, Mas. Kalau dijelaskan posisi Al-Quran itu secara rinci dan semuanya mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, apa Al-Quran itu tidak berbentuk 30 juz? Mungkin menjadi ribuan juz. Apakah manusia bisa sanggup menghafal? Singkat aja, Bang. Ada nggak mujizat Nabi Muhammad di Quran? Singkat aja, Bang. Ada. Siapa bilang mujizat Nabi Muhammad itu tidak pernah ada? Ya, ayatnya sampai mencari ayat, Mas, semua riwayat dari riwayat itu sudah dijelaskan di dalam hadis dan hadis. Saya minta ayat Quran, satu aja ayatnya, satu. Ayat gimana Al-Quran apa, Mas? Satu ayat di Quran mengatakan Nabi Muhammad pernah melakukan Al-Quran di ayat tentang masalah Isra Mi'raj. Di mana ayatnya? Saya tunjukkan. Tunggu sebentar. Nabi Muhammad, iya. Yang pertama Nabi Muhammad membangkitkan orang mati, yang pertama dulu. Kita tuh harus ada ayat, jangan kebanyakan modal ketawa, jangan. Abang. Kasihan masa Al-Quran dicengangas-cengangas. Setiap nabi itu punya mukjizat. Kalau mukjizatnya Nabi Isa, Yesus, Anda pertanyakan. Kita nanyanya Nabi Muhammad, Bang. Kalau Isa kan sudah pasti dong. Tapi kalau Nabi Muhammad, kenapa di Al-Quran itu nggak ada satupun Nabi Muhammad membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta. Satu aja, Bang. Menyembuhkan orang buta aja, nggak perlu yang susah-susah. Kalau membangkitkan orang mati kan Nabi Muhammad belum tentu bisa. Menyembuhkan orang buta aja, buta yang buta aja. Oke, gini. Ku berikan dulu logika lah. Berikan dulu logika. Waduh, jangan usah pakai logika, Bang. Ayat loh, kita minta ayat, Bang. Iya, pertanyaan Anda sudah cacat, Bang. Itu ayatnya aja, kita minta ayat supaya kalian tuh percaya bahwa kalau memang ada mujizat nabi-nabi yang kalian memang kalian percayain itu apa? Kasih coba ini yang menyatakan bahwa itu memang. Enggak.
Kutanya dulu. Ah, Al-Quran Waduh, itu dijawab dulu, menurut Bang. Anda, ada. saya mau menjawab, tapi saya butuh jawaban dulu dari Anda, pengetahuan. Nanti saya menjawab berbeda. Kita nggak butuh asumsi, Bang. Kita dengerin minta dulu, ayatnya gitu loh. dengerin dulu. Menurut Anda Al-Quran itu apa? Al-Quran itu perkataan Muhammad. Bang. Di dalam Al-Quran itu tidak menceritakan Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena Al-Quran itu diberikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Berarti nggak ada kan, Bang? Jawab aja, Bang, singkat aja. Berarti nggak ada yang mujizat Nabi Muhammad di dalam Quran. Menyembuhkan orang buta, memelihara ayam. Berarti nggak ada mujizat Nabi Muhammad di dalam Quran ya? Ya udah. Ternyata nggak ada mujizat Nabi Muhammad di dalam Quran ternyata, ya udah. Nggak ada. Nah, pertanyaan saya sekarang. Iya, mantap. Ada nggak Gini di dong, jujur, Bang. Iya. Kita suka sama orang-orang yang jujur, Bang. Kita pastikan dulu, Soalnya- Bang Demian. Iya, Oh, Bang iya. Wan, betulkah bahwa Muhammad tidak pernah melakukan mukjizat? Kita Melakukan pastikan mujizat. dulu, soalnya ini mereka ini kadang mau apa nggak konsisten. Di mana? Maksudnya konsisten seperti Adakah apa? Nabi Anda itu melakukan mukjizat? Ada. Mana ayatnya? Di hadis. Loh, kok hadis? Ya oke, pertanyaan saya Emang sekarang hadis begini. ayat? Emang hadis ayat? Dulu apa sih Bang Wan? Kamu biar supaya kamu pintar, biar kamu belajar lagi sama Al-Quran. Kita nggak suruh Astaga, kamu. Kita nanya di Quran loh, Bang, bukan hadis. Hadis itu banyak yang Ya meragukan. udah, pertanyaan saya sekarang. Oh, kok belum Ya. menjawab udah bertanya? Gimana toh iki, Bang Loh, Wan? telingamu kemana sih? Dari tadi saya menjawab berkali-kali. Lo emang gak ada jawabannya kok? Lah iya, kok dipaksa menjawab itu sudah aku jawab berkali-kali gitu loh. Berarti memang Enggak, aku hanya bertanya untuk memastikan adakah mujizat Nabi Anda? Ada. Kan ada. Di mana ayatnya? Isra Mi'raj. Ada nggak ayatnya di Quran Anda? Mana ayatnya? Enggak, yang dipertanyakan menghidupkan orang mati, menghidupkan burung itu loh. Bukan menghidupkan, mujizatnya aja. Mujizatnya mana? Mujizatnya mana? Allah, bacakan Isra itu. Isra Miraj tahu nggak? Ayat 12 Mana ayatnya? Masa naik ke surga dibilang mujizat? Ya. kalian maksudnya gini loh Bang Wan, kalian tuh jangan mau didoktrin sama itu apa gurunda-gurunda kalian itu yang lagi ini. Kok didoktrin sih? Kok didoktrin sih? Mana ayatnya? Coba bacakan Al-Isra itu ya. Ada ayatnya enggak? Dari ayat 12. Terjemahan. Maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Terus dan sungguh dia wahai Muhammad telah melihatnya pada waktu yang lain. Dari perjalanan semalam itu nih, Isra Miraj itu. Iya, oke, Bang. Siapa? Suara pelan. Oke. Siapa saksinya Muhammad melakukan Isra Mi'raj? Saya jelaskan di dalam itu. Nah, iya, siapa saksinya? Ketika pada Nabi Muhammad diceritakan kepada kaum Quraisy, pada saat itu tidak ada satupun yang percaya. Enggak, pertanyaan bukan, Bang. Siapa saksinya Muhammad naik ke surga begitu? Saksinya siapa? Yang lihat siapa? Ya, saksinya siapa? Bisa aja kan ngarang, kan bisa aja ngarang. Lah iya, ya udah saya pertanyakan balik ya. Berarti nggak ada ya? Dijawab dulu, Bang. Siapa saksinya, Bang? Siapa saksinya? Nggak Gitu. ada. Ali bin Ali ke atau siapa ke gitu, sahabat-sahabatnya? Nggak ada ya? Nggak Berarti ada. Ini yang naik ke surga itu ternyata itu klaim Muhammad sendiri ya? Nggak ada saksinya. Oke, iya. Waduh. nyerah Pertanyaan saya Bang Wan. begini, Nyerah pertanyaan dulu, saya. Bang, nyerah dulu, Bang. Nyerah. Oke. Pertanyaan saya sekarang. Siapa saksinya melihat Yesus naik ke surga? Oh, ada ayatnya itu. Baca aja Semua muridnya saksi lah, emangnya Muhammad. Semua muridnya, Maria Magdalena, 12 muridnya. Saksinya. Itu saya sebutkan itu, Maria Magdalena, murid-muridnya, ke-70 rasulnya. Berarti pada saat itu muridnya melihat apa? surga. Bukan, Melihat surga. kan naik, kan kamu bilang naik. Dia naik kan terbang. Siapa tahu dia belok ke London. Yang Siapa tahu dia belok ke Kan kamu bilang Kalimantan. naik. Kan kamu bilang Iya, naik, Bang Wan. Ya. Bukan surga kan? Ayo. Naik ke surga. Kan itu pertanyaan saya.
Yesus udah naik ke surga, emang udah harus di surga kan belum? Yang naiknya ya dilihat Oh, muridnya. berarti Yesus nggak di surga sekarang. Ya di surga dong. Siapa Ada saksinya? ayatnya kok, ada ayatnya. Saksinya bukan ayatnya, dengerin. Saksinya bukan ayatnya. Ada ayatnya. Musa saksinya. Saksinya bukan ayatnya. Musa saksinya, Musa. Ayo. Jangan nangis Bang Wan, Jangan sabar. ini. Bahkan Allah sama bisa Muhammad. bahasa Ayo. Ada jawabanku loh. Ada jawabanku loh Bang Wan. Musa. Bisa bahasa Indonesia enggak? Ayo. Saksinya bukan ayatnya. Musa Abraham Bisa saksinya. bahasa Indonesia enggak? Ya. Sudah ada jawabannya, dia maksa ya ada Lah iya bang, kalau mau diskusi telak nih. Kalau- saksinya yang saya Nangis dulu, pertanyakan, saksinya nangis bukan dulu, Bang ayatnya. Wan. Saksinya Nangis dulu, siapa? Bang. Udah saya Saksinya jawab. siapa? Musa. Udah saya jawab. Saksinya di mana? Di waktu naik atau ketika di surga? Hoi. Siapa saksinya? Maksudnya Musa. saksi yang kamu maksud ini ketika sudah Saksinya sampai siapa? di Yang surga. melihat dia ke surga. Ya ini satu-satu Bang aja Wan. bro, lu nggak usah Bang Wan. terguncang. Sekarang Nabi Maksudnya Anda itu di tanah atau di surga, Bang Wan? Jawab Sekarang aja saksinya. Nabi Anda Jawab itu di dulu. tanah atau di surga? Dia udah sama belatung atau di mana? Jawab dulu, saya bisik-bisik jawab. Dari jawab padahal kan telak dia. Jawab dulu siapa saksinya? Musa, Abraham. Lebih dulu mana? Musa sama Yesus. Yesus lah. Hah? Yesus. Iya, Terus yang dilahirkan Maria itu siapa? Yesus. Yesus. Berarti Ayo, ada dulu ayo. masuk. Berarti masuk lagi. Iya iyalah. Pakai Kenapa logika apa banyak? Anda, Bang? Loh, lebih nggak logika ada ayat keluar dari goa yang nggak ada saksinya, kemudian tiba-tiba, oh aku buat kitab. Itu nggak diterima logika, Bang Wan. Hanya kalelawar lah yang percaya Nabi Anda. Kita kan harus apple to apple. Ketika Muhammad Isra Mi'raj nggak ada saksinya, ketika Yesus naik ke surga ada saksinya murid-muridnya. Siapa Artinya saksinya? bahwa tadi udah disebutkan Siapa loh, saksinya Maria murid-muridnya? Magdalena, Petrus, semua murid Yesus menyaksikan Yesus naik ke surga. Matius 28 Naik aja itu ayat nggak 18. sampai ngeliat surga. Iya, nah siapa saksinya Dia kan ketika oke logikanya kayak gini loh. kita Logikanya apple to kayak apple gini, ya. Bang. Sebentar. Kita apple to apple. Aku kasih logika dulu. Oh enggak, sebentar. logika, Bang. Kita apple to apple. Siapa saksikan Muhammad Anda naik melihat ke Isra pesawat Mi'raj? terbang. Anda melihat pesawat terbang. Udah, Terbang teman-teman yang di jauh-jauh bawah, sampai yang hilang. 140 Anda orang, tahu nggak Bang itu? Wan Anda mengatakan tahu nggak itu bahwa kemana? Nabi Muhammad tidak ada mujizatnya. Sah ya? Siapa Loh, bilang nggak ada tadi mujizatnya? kamu bilang iya, Siapa kamu bilang? terus kamu bilang nggak ada, terus aku nyerah, kamu bilang, ay bayada, kasihan banget kamu Bang Wan, nabimu sendiri kau bilang nggak ada mujizatnya. Aduh, sedih. Bercanda. Kalau diskusi kayak gini, akhirnya nanti kamu ini menghujat. Kan kamu jadi- tadi bilang Bang Wan, kan kamu tadi bilang Nabi Anda itu nggak punya mujizat, terus Anda bilang Siapa yang nyerah, bilang? nggak mampu Siapa yang menunjukkan. bilang? Ya udah, kalau ada di mana ayatnya? Kasih satu ayat saja Muhammad membangkitkan orang mati. Satu saja ayat. Iya, ayatnya nggak ada dari tadi. Gimana sih kalian? silakan, Bang Wan, silakan. Saya Satu minta aja ayatnya. Nggak ada ayatnya. Saya minta Nggak ada, ayatnya. ya udah nggak ada. Di mana Kalau nggak ada berarti nggak ada mujizatnya Iya, dong. nggak ada ternyata. Nggak Rupanya ada nggak ada. mujizatnya. Ya udah kan kamu bilang oke ya, sah ya. 135 orang dia di bawah. Bang Wan ini menyampaikan bahwa Nabi Muhammad tidak punya mujizat. Sah ya? Tanyakan. Sah, Saya sah, tanya lagi. Sah. Saya tanya lagi lah. Saya gantian lah. Di mana di Alkitab Tuhan Anda Yesus menciptakan sepeda motor? Segala motor, segala Nggak ada mujizatnya. segala dunia, segala dunia, bukan segala Yang saya tanyakan motor, bukan segala dunia. Yang saya tanyakan motor, segala Dengerin dunia. dulu, teman-teman. Dia Justru gini bro, justru Yesus berikan Tunggu dulu. Jangan semakin Si Bang kocak Wan orang ini ini. pengen cerita gini. Kalau Nabi Muhammad sediain ontel, sepeda ontel. ya, gini Sepeda Bang Baica, Nabi justru Adam. gini. Justru Yesus berikan kecerdasan kepada umatnya untuk umatnya ini menciptakan pesawat, sepeda, motor untuk orang-orang Islam. Mereka pergi ke Mekah itu naik pesawat, nggak naik onta gitu. Kalian harusnya berterima kasih kepada Yesus bukan Muhammad.
Yoi. Karena kalau nggak ada Yesus yang memberikan kecerdasan kepada umatnya, kalian nggak bisa pergi ke Bukan, apa namanya Bang. Kaabah naik Bang. pesawat, naik Aku- motor atau naik aku mobil. memahami kalian Berterima kayak kasihlah gini. kawan-kawan. Aku memahami kayak Bang gini Devian, loh kalian. Betul. Anda itu tidak mau bernalar. Kenapa? Sudah yakin Anda itu cacat logika gitu loh. Bang, Makanya jangan cara Anda bicara berdiskusi nalar sama dengan orang cara seperti Kristen, ini. Bang Wan. Melawan Anda bicara nalar sama orang Kristen, ya. Bahkan Pertanyaanmu itu, guru cacat gembul logika. Gini guru loh, gini gembul loh. aja mengakui bahwa pendidikan Kristen jauh lebih tinggi dibanding pendidikan Islam di Indonesia. Jadi jangan Ya bicara udah. nalar sama Kristen, memalukan Bang Wan, memalukan. Terus cara Anda bertanya untuk mendikte berharap Sekolah Kristen lebih unggul daripada sekolah Islam. Sekolah Iya. Katolik lebih unggul daripada pesantren. Itu sudah fakta Bang Wan. Jangan bicara nalar sama keunggulannya Kristen. pesantren Wan. sama sekolahan Alkitab, keunggulannya di mana? Beda jurusan, Bang. Anda membandingkan IQ-nya, bro, IQ-nya. Ini Kalau pendidikan, membandingkan. IQ-nya Bang Wan, pendidikan. IQ-nya. Ya udah, Jadi IQ-nya di bawah pendidikan. rata-rata Hafal tuh dah yang Al-Fatihah Islam. kamu. Hafal dah Al-Fatihah. Loh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salah bang, kamu alamin. jangka bukan gitu. Bukan aku, Kak Ca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah sudah. Kan disuruh Al-Fatihah. Al-Fatihah mah itu sekali Begini, baca Bang doang Wan. hafal itu. peraih Nobel dunia 65% itu Kristen. Orang Islam hanya 0,8%. Gimana coba Bang Wan? Itu sangat Sama satu lagi bro, satu lagi nih. Penemu IQ ilmu rata-rata kedokteran IQ siapa? Penemu ilmu IQ kedokteran siapa? Penemu ilmu kedokteran siapa? Yo, itu bukan Islam. Fisika Iya siapa? kan bukan Islam. Fisika siapa? itu Fisika bukan siapa? Islam. Lu Sebelum Islam. Ini klaim-klaim Yang lagi nih, menemukan suka yang klaim. menemukan jam tangan siapa? Abad ke-7 Klaim lagi, klaim, itu Arab klaim. masih buta huruf. Anda Abad kenal nggak ke-7 Ibu Sina? Anda Abad kenal nggak Ibu ke-7 Sina? Anda kenal nggak Ibu Arab Sina? masih Anda buta kenal nggak Ibu huruf. Sina? Abad ke-1 klaim aja nih. Yahudi udah bisa baca tulis. Beda jauh Bang Wan. Gimana Abad Kristen itu ke-7 Yahudi? Gimana Kristen Arab itu Yahudi? bahkan Nabi Anda itu buta huruf. Nggak pernah sekolah Nabi Anda, nggak berpendidikan.